Yuk kita jangan bermental miskin. Jangan apa-apa tuh pengennya dibantu terus. Ini rumahnya sudah gedong, tapi masih nerima PKH. Ada gak? Tuhan banyak kan? Mental miskin. Nanti kalau Pak Toha bagi-bagi bantuan, jawab, maaf Pak Toha, kami nolak BLT, kami nolak bansos. Pak Toha mulai bingung, ada apa ini? Ibu-ibu dewa sama saya, bukan Pak Toha, kami sudah sugih semua. Alhamdulillah, kasihkan saja sama yang gak kebeli beras. Mantap. Tepuk tangan dulu. Catat yang tepuk tangan jangan dikasih nanti Pak Toha. Jangan dikasih. Ya kita harus bermental kaya dong Bu. Kita ini kan lagunya sosialita, kerudungnya model-model, muka glowing skincare. Nek senam pakai baju olahraga ngetat. Sampai Pak Toha saja hilap untuk menundukkan pandangan. Saya ngetatnya, oh gayanya sosialita. Kalau manggil temennya bestie, bikin grup WhatsApp arisan sosialita Wiono. Manggil temennya di grup Jeng, hari ini arisan di rumah siapa? Oh di rumah Jeng Astuti. Jeng. Jenengan yang sosialita itu, yang janjeng itu, coba ke dapur lagi, cari tabung yang warnanya hijau, ada tulisan cap putih, baca, hanya untuk rakyat miskin. Tepuk tangan. Nah ini masalah kita Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Arya Guna, saya sebut duluan karena Ketua Komisi 3 dalam sistem trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif. Di sini beliau legislatif yang pangkatnya tertinggi di sini. Semoga Pak Arya makin ganteng, awet muda, istrinya cukup satu saja, dan terpilih kembali menjadi anggota legislatif. Kalau berdoa boleh, jenengan gak usah takut kalau ngaji begini, karena yang disebut kampanye itu satu, ada alat peraga kampanye. Ini kan gak ada, cuman ada itu bukan calon presiden, bukan. Kemudian yang kedua, ngajak nyoblos. Nah itulah yang disebut kampanye ya. Selama ndak ada itu nggak usah khawatir. Makanya Pak Babinsa sama Pak Babin Kamtipmas sungkan hadir, diundang maupun tak diundang, karena beliau punya atasan. Jadi kalau ada apa-apa takut kena marah. Selanjutnya yang kedua yang saya hormati, Kepala Desa Wiono, Bapak Muhammad Toha. Jenengan kelihatan gagahnya Pak. Dari segi garis wajah memang jenengan bakat jadi pejabat. Betul bakat. Jadi bandulnya ada Bapak Ibu. Saya ingin kasih tahu, kalau nggak punya bandul jangan sekali-kali nyalok atau nyalon kades, gagal habis duit aja. Apalagi baru usaha kecil-kecilan, baru mau nanjak nyalok, bangkrut. Bukannya jadi malah digoreng sama tim sukses. Jadi saya doakan semoga Pak Muhammad Toha sukses memimpin Desa Wiono. Semoga beliau menjabatnya langgeng sampai 3 periode. Tapi jangan sampai diperiksa jaksa. Itu yang jangan sampai. Gaji kepala desa pinten Pak Kades? 3 juta. Sama tunjangan ya. Gaji Kades itu nggak seberapa.
buat ngembaliin orang nonjok rantangan saja udah habis. Gila begini. Makanya kalau nggak pinter-pinter banyak kades bangkrut. Bukannya malah bertahan, borok-borok mau lebih bangkrut. Saya doakan Pak Muhammad Toha senantiasa sukses. Dan juga Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Mana Ibu? Ibu ya. Ini pakai pelet apa dulu Pak Kades? Karena orang Madura pinter melet ini soalnya. Pinter itu kok Pak Kades pilih Bu Kades ya. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Sekretaris Desa. Jenengan ya Pak. Oh sekaligus Bendahara Lazisnu ya. Kemudian yang berikutnya yang saya hormati Bapak Ustadz Maryadi, sahabat saya. Ustadz Maryadi ini pasangan yang ideal. Bu Maryadi mana? Bu Ustadzah. Tuh kan, suami istri tuh ganteng cantik gitu. Kalau saya lihat di Facebook ini artis dari mana ya. Jadi memang kok pinter Pak Maryadi milihnya. Pakai apa dulu ya? Luar biasa. Kemudian yang berikutnya Ustadz Fakhrudin selaku Ketua Lazisnu di tingkat ranting maupun MWC. Tingkat ranting Desa Wiono nggih, beserta jajarannya nggih, suwun. Selanjutnya juga Bapak Ustadz Israel. Pak Israel mau mana? Enggak, saya tuh kalau ditelepon jenengan takut lah. Bila Israel datang memanggil. Ini Israel apa Israel ya Pak? Oh Israel. Oh Israel berarti. Jenengan ini Israel loh Pak. Pakai nama Israel. Ibu-ibu dipentungin boleh gak ibu? Enggak, Israel itu bagus. Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub. Mudah-mudahan beliau mendapatkan kemuliaan sebagaimana kemuliaan Nabi Yakub. Selanjutnya yang saya hormati Pak Kadus kita yakni Pak Ponco. Pak Ponco mana? Oh Pak Ponco ya. Saya doakan usaha tahunnya makin lancar ya Pak. Saya doakan jenengan tambah sugih semuanya Pak. Niki saya kasih tahu dulu Bapak Ibu, Pak Ustadz Israel niki adalah pengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia Provinsi Lampung sekaligus Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo. Perjuangan Wali Songo ini organisasi baru yang baru dideklarasikan. Untuk di Lampung saja baru deklarasi, belum dilantik. Jadi kalau nanti jenengan ada yang mau gabung, silakan komunikasi dengan Pak Israel. Selanjutnya yang berikutnya pengurus Majelis Taklim Muslimat Desa Wiono, Ibu G, beserta jajarannya, beserta pengurus-pengurus Majelis Taklim dari berbagai macam dusun dan RT, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, warga Desa Wiono. Ini kedatangan saya sudah berlalu 5 tahun yang lalu. Saya ceramah di Wiono ini tahun 2018 terakhir, bulan Oktober. Waktu itu ada Pak Mukhlis Basri. Jadi sudah 5 tahun yang lalu. Sekarang jumpa lagi di 5 tahun kemudian. Selanjutnya sahabat-sahabat Banser. Ini Banser ada baju yang agak hijau gitu ya Pak. Sahabat Banser yang gagah berdiri di sana. Enggak tahu nanti capek apa enggak itu. Banser niku seragam tuku dewe, ngepam ragat dewe, mesti manut komandane, ora ono bayarane. Nek ra kuat balio. Bali dewe. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita doakan Banser kita masuk surga semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah saya tadi habis ngaji di Prengsewu dari pagi sampai zuhur. Dari Prengsewu langsung hadir di sini. Alhamdulillah kita semua mudah-mudahan yang mendengarkan ceramah tausiah dengan seksama saya doakan masuk surga semua.
panjang umurnya, sehat badannya, lunas hutangnya, rai-rai cicilan, tambah rezekinya, tambah solehah anak, tambah soleh dan solehah anak-anaknya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Karena ini pengajian mayoritas ibu-ibu, saya hendak mengapresiasi ibu-ibu. Kayak-kayaknya, tahu kayak-kayaknya nggak Bu? Sepertinya wanita-wanita Indonesia ini masuk surga semua. Sepertinya loh. Kalau pastinya ya Gusti Allah yang Maha Tahu. Sepertinya akan masuk surga semua karena wanita Indonesia ini tercatat sebagai wanita paling tangguh sedunia internasional. Tepuk tangan dulu. Saya ini cari cara biar diundang ibu-ibu lagi Pak. Makanya kita angkat-angkat nih emak-emak nih, biar senang. Tetapi apa yang saya katakan ini bukan bualan, tapi sesuatu yang jadi kenyataan, fakta sesungguhnya. Yang pertama, alasannya wanita Indonesia ini kerjanya capek, lelah itu saja, tapi tidak digaji. Ya Pak ya? Dapur, sumur, kasur. Dapur, sumur, kasur, dan itu tidak digaji. Coba gantian bapak-bapak sebulan saja menggantikan pekerjaan istri. Yakin Pak, nggak sanggup kita. Udah kerjanya monoton, kerjanya capek, melelahkan, itu pun nggak digaji. Coba kalau kita ingin berhitung, gaji babysitter di Jakarta paling murah 4 juta sampai 5 juta. Gaji asisten rumah tangga 4 sampai 5 juta. Ibu-ibu digaji gak Bu? Boro-boro. Ya setidak-tidaknya Pak, walaupun gak digaji, senangkan istri dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang membahagiakan. Istri jangan digentak. Cocok atau cocok? Gunakan kata-kata yang menyentuh. Contoh Nabi kita kalau manggil istrinya apa? Ya Umairah, wahai yang kemerah-merahan. Ibu-ibu pernah dipanggil kemerah-merahan? Boro-boro. Bapak-bapak mah jujur, wahai coklat, wahai kuning, wahai irang. Padahal ibu-ibu ini maulah dipanggil kemerah-merahan. Tuh kerudungnya sudah pada pink semua ya Bu. Itu seragam pengajian ya. Udah lunas belum? Aku sudah. Dandan sudah serba pink, kerudungnya pink, kelambine pink, androknya pink, daleman ngaku ya. Blush onnya pink, lipstiknya mana nyangkut di gigi lagi. Shadownya pink. Lewat depan suami pengen dipanggil kemerah-merahan, tapi apa kata lakinya? Anak babi mau kemana ya? Tega bapak-bapak ini mentang-mentang anak babi pink juga. Capek ibu-ibu bekerja, mengerjakan rutinitas di dalam rumah tangga, nggak digaji, nggak dibayari, tapi ikhlas, mudah-mudahan mendapat pahala. Allahumma amin. Yang kedua, wanita Indonesia ini nerimo berapapun diberi. Gini kan ciri wanita yang bakal masuk surga, nerimo. Makanya tak ajarin ibu-ibu kalau pengen masuk surga, kalau dikasih suaminya uang belanja 30 juta sebulan, nerimo. Ya iyalah kalau segitu mah. Ini mah boro-boro ya Bu. Kalau dikasih 20 juta, nerimo. Dikasih cuma 5 juta sebulan, nerimo.
dikasihnya cuma 500.000, nerima lah nelongso. Cuma dikasih 50.000, is oke waya kurang popo. Nerimo, tapi Pak jangan pelit sama istri. Saya kasih tahu rahasianya Bapak Ibu. Ibu-ibu ini paling sebel sama laki-laki yang pelit, ngasihnya cuman dikit, itu pun diungkit-ungkit. Iya Pak ya? Ada nggak yang kayak gitu? Yang mana orangnya? Tunjukin sama saya, pengen tahu rainya kayak apa tuh orang. Sebel banget emak-emak nih, sekali-kali dia Pak panggil istrinya dengan nada yang lembut dan romantis, drama cinta seperti drama Korea. Opa, iya. Mama, ada apa Papa? Merikirian Mama, nanti dulu Papa. Mama sedang membersihkan peletong. Mama, cepet Mama. Duduk lenggah Mama. Istrinya datang, sudah deg-degan mau diapakan. Ternyata Pak jenengan ngerogoh kantong, tarik duit 15 juta, banting di meja. Celengar. Ini uang apa Papa? Ini uang belanja Mama. Enggak tuku beras, bayar listrik, ongkos anak sekolah, biaya sekolah, cicilan kulkas, cicilan kursi, cicilan Tupperware. Cukup Mama, cukup Papa. Malah turah. Yone turahannya simpen sama Mama. Alhamdulillah senang istri nyekep duit 15 juta. Begitu balik badan, apa kata suami? Nanti dulu Mama, masih ada yang kurang. Rogoh lagi Pak kantong kiri, banting lagi 15 juta. Ini uang apa lagi Papa? Ini bonus untuk Mama. Capek Mama masak, capek Mama nyuci, capek Mama ngurmat bapak sama anak-anak. Bonus 15 juta. Bawa ke mall Bumi Kedaton, bawa ke Transmart. Jangan pulang Mama kalau nggak habis. Mapas 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya, 30 juta. Mau nggak Bu? Ngimpi kok judul langit lah Bu. Ya kalau ada kasih ya Pak, walaupun nggak segitu kasih. Ibu mah nerimo. Inilah wanita Indonesia. Yang nomor 3, wanita Indonesia ini selalu memaafkan suaminya walaupun sering disakiti. Ya Pak ya? Rasanya punya suami hidung belang merata keranjang. Udah hidungnya belang, matanya keranjangan, bajingan tengik juga. Saking tengiknya nggak enak lagi dimakan. Mau dibuang saya nggak dibuang, menyakitkan. Itu wanita Indonesia Pak. Kayak manapun jenengan, ganjennya bukan main. Kalau kata orang saya kanji, baca kanji. Kanji bukan main. Istri bertahan demi anak-anak. Saat suami kembali minta maaf, istri berlapang dada untuk memaafkan. Mengapa wanita Indonesia hebat? Nggak balas dia. Coba kalau wanita Eropa, Amerika, laki selingkuh, bini balas selingkuh. Itu orang Eropa. Lakinya pacaran, bini balas pacaran. Lakinya cewek, bini cowokan. Itu orang Eropa. Indonesia sakit teriris rasanya, hancur hati, hilang sinar rasa bahagia, tetap bertahan, nggak ngebales. Cuman saya kasih tahu kalian jenengan ke Pak, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya.
Ya kalau nggak percaya jajal, dibacok orang kita. Jangan macam-macam. Pasti nggak panjang umur pasti itu. Makanya hati-hati. Kemudian yang berikutnya yang keempat, wanita Indonesia ini Bapak Ibu dikatakan tangguh, jarang healing, jarang diajak jalan-jalan, jarang diajak ke pantai, nggak apa-apa, sing penting iso budal ngaji. Gitu nggih? Pak, ibu-ibu ini ngaji bikin udah seneng banget. Diizinkan keluar rumah mau melok ibu-ibu pengajian udah seneng betul. Betul nggak, Bu? Di sini selfie, tapi ngapa lah ibu kalau selfie mulut dipegang-pengotin ya. Ini sudah healingnya ibu-ibu, ini healing loh. Bisa berangkat pengajian sudah healing. Makanya istri kalau keluar rumah minta izin buat ngaji jangan dilarang, Pak. Itu bagian dari healing. Ada wisata juga. Minimal lihat teman di sampingnya yang cincinnya nambah. Gitu begini. Karena bapak-bapak itu pandangan ke depannya jauh. Makanya bapak-bapak iso ngebut. Nggak takut motong mobil di depan karena jauh. Pandangan ke sampingnya terbatas. Makanya bapak-bapak gampang senggolan, gampang serempetan. Beda sama emak-emak. Pandangan ke depannya pendek, makanya takut diajak ngebut, ngebalap di depan nggak berani. Tapi pandangan ke sampingnya lebar. Saking lebarnya ibu-ibu ini nggak harus noleh. Tahu teman di sampingnya nambah cincin, nambah gelang. Coba kalau lagi pulang sama Pak, tonggone genti pipi. Bapak kapan? Pak, tonggone genti motor. Bapak kapan? Pak, tonggone genti istri. Bapak kapan? Ya udah kalau mau. Tapi sekali-kali ada rezeki ya Pak, ajak ke Mutung. Kan kita ini Kabupaten Pasawaran, nggih. Ikon wisata Lampung kan Pasawaran. Ajak ke Mutun, ajak ke Lembah Hijau. Ya agak ada rezeki dikit, ada sedikit ada rezeki ziarah Wali Songo. Sedikit ada rezeki yang mampir nang Bali. Ziarah ke Jogja. Ya kalau ada rezeki berangkat umroh Mekah Madinah. Mudah-mudahan dikabulkan. Allahumma amin. Yang kelima, wanita Indonesia ini kelebihannya Bapak Ibu, rela ikut peras keringat, banting tulang, kepala jadi kaki-kaki, jadi kepala, bareng-bareng membantu suami mencari nafkah. Ini wanita Indonesia. Bahkan dibela-belain sampai merantau ke luar negeri. Gitu nggih? Mengapa ibu-ibu sampai merantau ke luar negeri? Bukan saking senangnya, bukan. Karena beban ekonomi pengen bantu suami. Yang namanya keluar negeri taruhannya apa? Nyawa jadi taruhan, kehormatan jadi taruhan. Udah capek istri berkorban berangkat ke luar negeri demi membayar utang suami. Suaminya cewek. Payah. Saya doakan makanya ibu-ibu masuk surga semua. Amin. Walaupun ingin saya katakan wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Yang paling baik itu dapat rezeki dari kampung kita dewe. Bu, selagi masih bisa makan, saya sarankan jangan berangkat ke luar negeri, nggih. Syukuri saja apa yang ada. Enggak enak jauh dari keluarga, nggih. Belum lagi taruhan nyawa. Oke dah, kalau yang lain itu saya nggak mau seuzon sama perempuan, Pak. Hanya saja saya ingin sampaikan nyawa taruhannya. Dekat dengan keluarga itu lebih baik. Yang namanya cari rezeki itu. Kita syukuri apa yang ada. Hidup jangan dongak ke atas. Cocok atau cocok? Laisal ghina an katratil arad. Bukanlah kaya itu karena banyak perbendaharaan. Walakinnal ghina ghinan nafsi. Tapi kaya yang sebenarnya nih kaya jiwa, kaya hati. Kaya itu bukan soal harta, kaya itu soal rasa. Betapa banyak orang yang kaya harta tapi miskin rasa. Tapi tidak sedikit orang yang miskin harta tapi kaya rasa. Cocok tak cocok? Dicatat di status Facebook masing-masing nantinya. Karena kaya itu soal rasa. Tapi saya ingin melakukan otokritik. Mengapa kemudian Indonesia ini sulit sekali untuk sejahtera? Tak ulangi, mengapa Indonesia ini sulit sekali untuk sejahtera?
Karena jawabannya korupsi masih merajalela. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Nah, ini saya ingin sampaikan, ini tahun politik. Tahun politik ini Bapak Ibu, kita sebagai rakyat yang baik harus ikut partisipasi. Cocok tak cocok? Nggak boleh golput. 14 Februari 2024 datanglah ke bilik suara. Pilihlah calon yang terbaik menurut kita, bukan menurut orang lain. Baik menurut saya, baik menurut apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan, belum tentu baik menurut panjenengan. Gitu, oke? Suami nggak boleh maksa istri, istri nggak boleh maksa suami. Jangan sampai hanya gara-gara beda pilih presiden pisah tempat tidur, tidurnya patat-patatan. Jadi kita hormati perbedaan, tapi nggak boleh golput, nggak boleh golput, harus ikut partisipasi yang baik. Hanya saja begini, sumbang saran, jangan gadaikan idealisme kita, hati nurani kita hanya dengan amplop. Cocok nggak cocok? Tepuk tangan dulu. Yang tepuk tangan nggak menerima amplop, yakin ya? Jangan sampai hanya gara-gara money politik. Orang Indonesia nih Pak, ada malaikat datang minta dipilih, namanya Arya Guna. Namanya Arya Guna, umpama ini, umpama. Apa jawab masyarakat? Enggak. Padahal tonggone dewe. Keluarga kita sendiri tonggone dewe. Ngapain yang jauh? Mending tangga sendiri, betul nggak kira-kira? Begitu malaikat datang minta dipilih, kita mah enggak. Begitu malaikat pulang, masuk demit sama jin. Demit masuk bawa amplop isi 100.000, langsung berubah pilihan gara-gara amplop. Jangan sampai sedemikian rupa. Dengerin. Ini pasti banyak nih serangan fajar nantinya, money politik. Bahkan ada calon presiden yang sudah menyebarkan minyak goreng. Jangan ada dapat belum? Belum. Payah itu tim sukses. Kok nggak nyampe sini ya? Jadi milih bukan karena minyak gorengnya, milih bukan karena amplopnya, hati nurani. Cocok. Ya orang ngasih ya diambil. Selama nggak jadi kesepakatannya nggak. Ini mah enggak, ada yang ngasih 200.000 siap nyoblos bapak, kenceng banget siapnya kan. Ketimbang ada yang nimpah 300.000 siap saya sama keluarga saya nyoblos bapak semua. Payah mak-mak. Ketimbang ada caleg yang ngasih 500.000 siap saya nyoblos bapak juga boleh coblos saya. Nah, hancur Bapak Ibu. Jangan gadaikan idealisme kita. Pilih yang baik menurut hati nurani kita. Makanya saya ini bangga Pak, punya sahabat Pak Arya Guna ini bangga. Beliau sudah kayak keluarga. Selain ganteng dan merakyat, saya pertama kali datang ke rumah beliau salah rumah saya. Karena ada rumah yang gede banget itu. Ya saya pikir ini rumah Pak Arya Guna, udah sukses di kawan saya nih. Ternyata salah rumah Pak. Rumahnya masih ke sono lagi ternyata. Beliau merakyat, nggak pernah elitis, nggak jaim ya. Kalau bahasa kitanya low profile. Bersama kita duduk bersama. Dan walaupun beliau pejabat, Bapak Ibu, anaknya mondok. Bahkan anak lanang beliau ini hatam 30 juz. Hafal Quran loh. Hafal Quran 30 juz. Dan tahun depan ini kalau tidak salah berangkat ke Turki ya Pak. Berangkat ke Turki. Kita doakan sukses. Pulang nanti sudah jadi ulama. Pak Arya Guna nanti punya pondok pesantren. Amin. Karena kalau jadi anggota dewan ada pensiunnya Pak Arya. Tapi kalau jadi kiai nggak pensiun, kayak saya nggak pensiun. Saya ditawarin orang nyalek, emoh kata saya. Mengapa emoh? Yang namanya caleg Bapak Ibu, kemana-mana mesti gawa amplop. Ya Pak ya? Orang pengajian nyumbang. Diundang kondangan nyumbang, ada proposal nyumbang, nggak enak, kemana-mana mesti ngamplopin. Tapi kalau jadi penceramah, mantap, kemana-mana diamplopin. Tapi ingat, jadi penceramah juga harus ikhlas. Kalau ceramah niatnya diamplop nanti kecewa.
Karena saya pernah pulang ceramah amplop tebel banget. Begitu dimasuk agak sesak kantor, kesesak. Enggak muat. Saya langsung dapat banyak nih. Tapi begitu sampai rumah saya buka, ada tulisan di pojok paling kanan. Kori. Loh kok kori? Ini buat yang ngaji nih. Begitu saya buka, bener 50 lembar uang 1000-an semua. Zaman biar apes. Saya mau nelpon panitia izin. Saya pengen, mohon maaf Pak panitia, ada yang ketukar gak ya? Mau ngomong begitu nggak enak. Berarti yang punya saya dikasih ke Kori. Saya masih berharap Kori yang nelpon saya. Mohon maaf Pak Yai, punya Pak Yai di saya, punya saya di Pak Yai, tukeran. Nah Korinya sampai detik ini nggak ngomong juga. Sekilit itu Korinya. Makanya Ustadz itu Bapak Ibu, kalau kesana tujuannya dia bakal kecewa. Karena begini, yang ngasih rezeki Gusti Allah, gak ada. Berapapun uang yang kita dapatkan gampang dihabiskan. Makanya sebetulnya jihadnya penceramah ada dua. Satu, mengamalkan apa yang dia ceramahkan. Itu jihad itu. Karena penceramah punya penyakit, ngomong pintar, ngamal kurang. Bahasa Jawanya apa? Jarkoni. Iso jar, nggak bisa ngelakoni. Ini menceramahin diri sendiri. Jangan tepuk tangan. Iya, ngomong itu gampang, ngamal yang susah. Nah jihad kedua para penceramah, kalau pulang ceramah lupa disambung. Itu jihad Bapak Ibu. Jangan sekali-kali telepon panitia, ada yang lupa nggak ya? Nah kembali lagi bahwasanya saya ingin tegaskan, pilihlah yang terbaik ya. Yang tetangga kita sendiri, saudara kita sendiri. Kalau ada apa-apa enak kita untuk menyalurkan aspirasi. Cocok tak cocok? Hanya saja perbedaan dalam bentuk apapun kita jangan berantem. Udah bener demokrasi ini udah bener Bapak Ibu. Kita pasti berbeda, tidak mungkin sama. Silakan berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebajikan dengan cara yang benar. Dengan cara yang konstitusional. Itu yang disebut dengan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Karena kita niscaya tidak mungkin satu warna, niscaya berbeda warna, berbeda afiliasi dan pilihan. Yang penting jangan saling menyalahkan. Saya ingin ingatkan peringatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan, umatku dari zaman ke zaman nanti akan diuji. Ujian yang berat sekali di tengah-tengah umatku, fitnatul akhlas. Apa itu fitnah akhlas? Fitnah akhlas niki Bapak Ibu, zaman di mana umat Kanjeng Nabi ini dijajah oleh bangsa lain. Itu sudah pernah kita alami walaupun bukan di zaman kita. Penjajahnya siapa? Inggris, Portugis, kan begitu, Spanyol, negara-negara Eropa, termasuk Belanda, termasuk Jepang yang menjajah. Nah umatku kata Nabi akan merasakan berabad-abad lamanya kesengsaraan dalam fitnah akhlas. Hiya fitnatu harabin wa arab. Itu adalah fitnah di mana pelarian di mana-mana, pengungsian di mana-mana. Saking sengsoranya orang Indonesia jadi budak-budak Belanda, jadi budak-budak Romusa Jepang, sampai diangkut ke Suriname. Tuh orang Jawa di Suriname Pak. Makanya orang Jawa datang ke Lampung di zaman Belanda, suruh jadi pekerja di perkebunan Belanda, digebukin sama Belanda Bapak Ibu. Ada yang diangkut ke luar negeri sampai ke Suriname. Sekarang memang nasib sudah baik. Orang Suriname banyak yang jadi menteri yang Jawanya. Tapi rasakan bagaimana di zaman penjajahan dulu kita disiksa, kita dihinakan, kita tidak dianggap sebagai manusia. Dan umat akan mengalami itu semua. Dan para pejuang kita berjuang mulai dari pada zaman Wali Songo. Nah, ini saya ingin sampaikan. Dari zaman Wali Songo berjuang Bapak Ibu, sampai zaman pahlawan kita untuk memerangi para penjajah dan mengusir penjajah. Dulu para pejuang kita
bahu-membahu, merapatkan barisan, saling berangkulan, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, berdiri sama diri tinggi, duduk sama rendah, saling menguatkan satu sama lainnya, bergotong royong. Kalau kata Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sun tulodo, ing madya mangun kersa, tuturi handayani, sing ngentut mburi, sing nangarep diarani. Itu zaman dulu, tapi zaman sekarang saya makanya sangat menyesalkan. Kalau dulu para pahlawan kita bahu membahu, bekerja sama, saling menguatkan demi satu kemerdekaan. Kita umat akhir zaman ini malah Bapak Ibu sikut-sikutan. Apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara diplesetkan, ing ngarsa numpuk bondo, ing madya mangan konco, tuturing golek rai. Teman dimakan, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, menjadi bara dalam sekam, menjadi bui dalam daging. Makanya saya ingin sampaikan kepada semua politisi-politisi, termasuk Pak Arya Guna, jangan sampai politik kehilangan etika. Jangan sampai. Buat apa meraih kekuasaan tapi dengan cara melanggar konstitusi? Buat apa mendapatkan kekuasaan tapi dengan cara melanggar etika? Entah ujung-ujungnya tidak akan berkah. Gitu kan? Yuk kita jaga persatuan dan kesatuan. Cuman diingatkan oleh Kanjeng Nabi, setelah zaman ahlas, fitnatul ahlas berlalu, akan muncul zaman berikutnya. Thumma fitnatus sarra, akan muncul fitnah di zaman kemerdekaan. Ini zaman modern ini. Apa fitnahnya? Dakhaluha min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Fitnah itu akan keluar dari bawah dua telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku ahlul bait. Saya ingin tegaskan, Pak, dikatakan ngaku-ngaku ahlul bait karena cuma ngaku, bukan ahlul bait, tidak terbukti ahlul bait, tidak terbukti keturunan Nabi, tapi ngaku-ngaku keturunan Nabi. Apalagi sampai nunjuk-nunjuk dalam darah, aneh nih lagunya ngomong begitu, ada darah Nabi. Ini saya ingin sampaikan kepada keluarga besar Nahdlatul Ulama, ulama Mesir, ulama Maroko, ulama Yaman, bahkan di Mekah saat masih dipimpin Sarid Mekah, Bani Ba'alawi dinyatakan bukan keturunan Nabi. Coba keliling dulu ke dunia internasional, tidak ada satupun negara yang mengatakan Bani Ba'alawi keturunan Nabi. Kok di Indonesia kita ribut, Bapak Ibu? Ada yang nanya, Pak Yai, kan ada banyak habib yang jadi ulama. Beliau-beliau itu kita hormati sebagai ulama, makanya kita nyebutnya habib. Habib itu apa? Orang yang dicintai. Di Yaman ulama dipanggil habib, nang Indonesia ulama dipanggil kiai. Itu maksudnya. Boleh, tapi nggak boleh ngaku-ngaku keturunan Nabi. Lalu mengapa Nabi menyampaikan begini? Yaz'umu annahu minni wa laysa minni. Ia ngaku-ngaku keturunanku, kata Nabi, padahal dia bukan keturunanku. Tuh dawuh Kanjeng Nabi ini, Pak, bukan karangan saya ini. Mereka ngaku-ngaku keturunan Nabi, padahal dia bukan keturunan Nabi. Yang mending kelakuannya benar, kelakuannya nggak benar. Kelakuannya kakinya minta dicium-cium. Apa kata mereka? Kakinya Habib ahli maksiat lebih mulia daripada endasnya seorang kiai. Na'udzubillah. Ini fatwa belis namanya. Satu Habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai. Mapas. Ini geblek namanya. Ini fatwa yang kayak gini kalau dipertahankan, Islam jadi bodoh, Bapak Ibu. Islam ini menjadi agama kasta. Kita kenal Pak keturunan Nabi Sayyid Ahmad bin Muhammad Ali Al-Maliki Al-Maki Al-Hasani, mangkat nang Mekah, berkunjung ke Rusaifah. Saya kalau ke Mekah pasti ke sana, Bapak Ibu. Itu jelas-jelas keturunan Nabi. Enggak dipanggil Habib, enggak.
Keturunan Nabi itu dipanggil dua, kalau nggak Said ya Sarif dipanggilnya. Di sana beliau punya anak gadis tiga anak gadisnya nikah sama ahwal, nikah sama orang biasa tapi ulama. Ini mau mbak kiai menikahi Sarifah haram, naudzubillah, sama dengan zina. Ini ajaran apa sih? Nah yang kayak gini harus kita luruskan Bapak Ibu. Mereka mengklaim kalau tanpa habaib Indonesia nggak akan mungkin jadi Islam. Dia belajar sejarah dari mana toh Pak? Halo? Roda galak nggak apa-apa ya? Ya sekali-kali nih tulisannya, menabur damai di negeri para wali. Berabad-abad lamanya, konon katanya sejak abad ketiga Hijriah, para pendakwah telah datang ke Indonesia, para wali. Wali Songo itu Pak, beliau itu keturunan Nabi semua. Makanya keturunan Wali Songo siap tes DNA. Apa kata keturunan Wali Songo? Kami siap tes DNA. Kalau kami terbukti bukan keturunan Nabi, ya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Tapi kalau kami terbukti keturunan Nabi, berat tanggung jawabnya, beban tanggung jawab. Sampai sedemikian rupa para Wali Songo yang telah berjuang, dan Wali Songo bukan Ba'alawi dan tidak minta dimuliakan nasabnya. Maka dari itu Bapak Ibu ingin saya berikan pencerahan, karena kita ini kadang-kadang sampai di sidang Pak, ada terdakwa, ini terdakwa nih, di sidang berani membentak-bentak saksi, berani membentak-bentak jaksa, berani bersikap pongah di hadapan hakim, majelis hakim. Mengapa? Rumangsa merasa keturunan Nabi, makanya songongnya naudzubillah. Hanya orang-orang yang berhati setan Bapak Ibu yang berani membentak hakim di ruang sidang, yang berani bengak-bengok di ruang sidang. Jangan dicontoh yang kayak gitu. Apalagi tadi ngaku Habib tapi menghina presiden. Ada itu Pak, ceramahnya nang Bandar Lampung. Apa kata dia? Jokowi banci, coba buka celananya, jangan-jangan head. Naudzubillah. Itu marinir, TNI, AD, polisi, baik polisi biasa maupun Polairut, banyak pulang satu-satu. Saya nanya sama Pak polisi, enggak ditangkap aja tuh orang Pak, kata saya. Enggak enak Pak Ustadz, kalau kita tangkap orang nuduhnya polisi kriminalisasi ulama. Apalagi dia Habib, kita dianggap nanti mempidana keturunan Rasul. Pak, kata saya, mereka bukan keturunan Nabi, cuman ngaku-ngaku saja. Tapi enggak enaklah Pak Ustadz. Tapi ingat Bapak Ibu, walaupun Pak Jokowi tidak pernah mempidanakan orang yang menghinanya, ada keterangan dari Nabi, man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina presiden, sultan itu kepala negara, barang siapa yang menghina kepala negara, ahanahullah, maka tunggu saja suatu hari nanti dia pasti akan dihinakan oleh Allah. Nggak lama setelah dia ngomongin Jokowi banci, ditangkap Pak polisi gara-gara ngegebukin anak orang. Ada cara Allah untuk menghinakannya. Makanya awas Pak, walaupun nggak senang sama Pak Jokowi, ya nggak senang jangan hina. Ini ngomongin Pak Jokowi apa? Mukidi. Ada yang nyebutnya besok masih mending, ada yang nyebutnya pelangak pelongo, ada yang nyebutnya apa? Bajingan tolol. Itu bilang cangkem roki gerok. Ada yang nyebutnya apa lagi? Firaun. Naudzubillah. Sampai bisa ngomong begitu. Itu yang disebut bajingan tolol. Niku yang disebut Firaun. Mangkat ke tanah suci sak keluarga, masuk Ka'bah. Jangan pernah masuk Ka'bah. Boro-boro. Masuk Ka'bah, keluar cium Hajar Aswad, lalu berdoa di Multazam. Multazam niku antara cincin Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, tempat berdoa paling mustajabah di muka bumi ini. Tak ulang tempat berdoa yang paling mustajabah di muka bumi ini tempatnya Multazam. Doa di Multazam, berlinangan air mata Ibu Iriana Jokowi. Saking terharunya, saking bangganya, bisa masuk Ka'bah, bisa cium Hajar Aswad, bisa berdoa di Multazam. Nah kita apa boro-boro
Sholat juga nggak bisa dalam Ka'bah, di Hijri Ismail kan sama aja. Cuma sholat di Hijri Ismail ketiban rukuk nyium pantat orang, ketiban sujud pala diinjak orang. Apa mana cium hajar aswad, bu? Susahnya ibu-ibu nggak usah ya. Karena nggak disunahkan buat perempuan, sunah bagi laki-laki. Ibu-ibu nggak cium hajar aswad nggak apa-apa karena ada gantinya. Ibu-ibu nyucuk tangan suami, pahalanya sama seperti 70 kali cium hajar aswad. Apalagi suaminya hitam, kayak patat wajan gitu, persis hajar aswad. Makanya anak-anak yang masih gadis nih, saya ingatkan, kalau cari suami jangan yang coklat, jangan yang kuning, jangan yang putih ireng aja sekalian, biar persis hajar aswad. Nih Bu Kades, ingat Bu Kades ya. Pokoknya Pak Toha kalau cium tangan begini, mah. Kalau nggak puas begitu, cetok. Itu sama seperti 70 kali cium hajar aswad. Jadi balik lagi Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang menggunakan agama untuk alat fitnah. Ini kan kita ngaji kebangsaan Bapak Ibu. Artinya begini, kita pendahulu kita sudah sulit membangun negara kita, membangun bangsa dan negara kita, membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Yuk kita bikin lihat dulu. Kalau saya sebut siapa kita, jawabnya Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. NKRI jawabnya harga mati. Pancasila jawabnya jaya. Lalu merdeka 3 kali. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. NKRI, Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka. Wih, mantap, masuk YouTube-nya nanti. Tepuk tangan. Capek-capek para pendiri bangsa kita memperjuangkan negeri ini, lalu mau diacak-acak oleh orang-orang yang memecah belah. Jangan mau. Apalagi yang atas nama agama, winginane yang rame apa? Hizbut Tahrir, khilafah. Ini Lampung terkenal gara-gara Khilafatul Muslimin Pak, yang punya Khalifah Abdul Qadir Hasan Baraja, yang ditangkap Polda Metro Jaya, divonis 10 tahun penjara. Saya ingin sampaikan, kalau di Wiono ini ada kelompok nyumput-nyumput, mau ada ya? Nah, ini harus antisipatif kita. Nyumput-nyumput ngajak mendirikan khilafah, sampaikan kepada mereka. Apalagi kalau dia pas ngajak kita, tunjukkan satu saja dalil dalam Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan mendirikan khilafah. Pasti dia nggak bisa nunjukin. Tidak ada satupun dalil yang memerintahkan mendirikan khilafah dalam Quran maupun hadis. Pan enak kita. Dia apa ngomong sama saya Ustaz, nanti kalau khilafah tegak, BBM gratis, kesehatan gratis, sekolah gratis, kemudian listrik gratis, pajak kendaraan dihapuskan, pajak bumi dan bangunan dihapuskan, angin surga. Bapak-bapak, ibu-ibu ditawarin kayak gitu jadi pengen, enak juga khilafah ya. Semua serba gratis dan gak ada biaya. Cara matahinnya begini. Saya tanya balik sama dia, kalau khilafah tegak, negara kita mau dikemanakan? Ya kalau untuk menegakkan khilafah, kata dia negara kita harus bubar. Itulah titik masalahnya. Dia menjanjikan angin surga, tapi pada kenyataannya dia ingin membubarkan negara kita. Surga yang dia janjikan, neraka pada kenyataan. Hati-hati. Buktinya apa? Suriah Pak hancur-hancuran sampai sekarang gara-gara kelompok khilafah ini. Suriah hancur-hancuran, Irak hancur-hancuran, Afghanistan hancur-hancuran. Boro-boro sekolah gratis, malah gak boleh sekolah karena perang gak selesai-selesai. Pokoknya kalau ada aliran kayak gitu, lapor Babinsa, Babin Kaptipmas, Pak Kades, unsur musyawarah pimpinan desa, nanti akan ditindaklanjuti. Jadi ada unsur hukum atau tidak. Kalaupun belum ada unsur pidananya, maka dilakukan pendekatan. Jangan dibiarkan berkembang Pak Kades, jangan dibiarkan berkembang. Kalau enggak, warga kita kemudian nanti yang jadi korbannya.
Oh, kemarin pakai bendera hitam, se-Indonesia rakyat tercinta ini Pak dibodohi dengan istilah bendera tauhid. Enggak, sejak kapan ada bendera tauhid? Pan salah. Nah, saya kasih peringatan kalian jenengan kalau ada yang pakai bendera hitam, periksa Ibu Yoren kalau ada yang pasang bendera hitam. Ini keterangannya. Idza ra'aitumur rayatis sud. Apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, itu bukan bendera tauhid, bendera hitam menyebutnya. Apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum. Jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, tetaplah di rumah kalian. Ojo melo-melo, jangan ikutan gabung, karena mereka bendera hitam palsu. Qulubuhum kazuburil hadid. Ingat kata Kanjeng Nabi, kelompok bendera hitam itu hati mereka keras bagaikan baja. Makanya Bapak Ibu yang ikut bendera hitam orangnya keras-keras. Kerasnya kayak baja, kerem bukan main, ngotot, ngedet, ngeyel, merengket. Tujuan mereka apa? La yafuna bi'ahdin wala mitak. Mereka tidak pernah menepati janji dan kesepakatan. Maksudnya apa? Mereka tujuannya mau mengobrak-ngabrik kehidupan berbangsa dan bernegara. Hati-hati. Makanya Banser nggak salah kemarin. Banser bakar bendera hitam nggak salah. Bendera hitam itu bukan bendera tauhid. Lagian pula begini, nopo kalimat tauhid ditulis 6 bendera. Kalimat tauhid itu ditahlil, kadil deh. Makanya orang NU masuk surga semua, mudah-mudahan, amin. Ya karena suka dengan kalimat tauhid. Malah begini fatwa Majelis Ulama Nanggur Aceh Darussalam, kalimat tauhid jangan sembarang ditulis. Saya ingin lihat buat santri-santri bapak-bapak di peci nih, peci jangan tulis la ilaha illallah. Kurang sopan kan? Kalau Nahdlatul Ulama nggak apa-apa, itu nama jam'iyah, organisasi, boleh. Tapi kalau la ilaha illallah, hati-hati. Kayaknya bagus tapi kurang pas. Takutnya dibawa ke WC. Apalagi di baju, Pak. Ibu-ibu malas nyuci, dikucek-kucek pakai kakinya aja. Itu kalimat tauhid. Termasuk nang kalung ya, Bu. Di kalung itu jangan liontin Allah. Ketoknya kelihatannya bagus ya, tapi kurang bagus. Karena itu lafaz mulia, nek jenengan masuk toilet harus dilepas. Bukan des pakai kalung 30 gram. Liontinnya lafzul jalalah Allah. Begitu mampir pom bensin masuk toilet, kalung harus diletakkan di depan, nggak boleh dibawa masuk. Bukan des keluar, kalungnya hilang. Nabi pakai cincin, tulisannya Muhammadur Rasulullah. Nabi masuk WC, idza dakhala indal khala wadu'a. Ketika Nabi masuk WC, cincin dilepas ditaruh. Bukan cincinnya, tulisannya. Makanya Bu Kades, daripada lafzul jalalah mending nama Pak Kades. Tulis di sini Muhammad Tohaku sayang. Wah. Nah ini ngaji tuh gini Pak, kita harus dapat ilmu, jangan ikut-ikutan saja. Baik, kemudian yang berikutnya saya ingin tegaskan Bapak Ibu, mengapa bangsa kita belum sejahtera? Masih banyak persoalan. Saya kembali ke korupsi tadi ya. Karena korupsi masih merajalela. Makanya di Indonesia ini sudah 78 tahun merdeka, tapi pada kenyataannya sekolah masih bayar mahal. SPP sih nggak ada, tapi ada uang komite. Maka banyak kejadian anak SMA, SMK nggak bisa ngambil ijazah gara-gara belum lunas SPP. Masih ada nggak? Tuh kan, negara apa sih? Ini masalah ini Pak. Makanya saya berdoa mudah-mudahan terpilih presiden yang mampu menghapuskan tidak ada SPP. Mulai dari SD sampai SMA dihapuskan SPP, nggak ada. Uang komite nggak ada.
pungutan dalam bentuk apapun nggak ada, infak juga nggak ada. Mudah-mudahan terpilih pemimpin yang demikian. Allahumma amin. Emang bisa? Bisa Pak. Presiden bisa melakukan itu semua. Buktinya apa? Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah itu sejak Pak Ganjar jadi gubernur, nyebut nama boleh, nggak apa-apa. Sejak Pak Ganjar jadi gubernur, mulai dari SD sampai SMA gratis, tanpa uang komite, tanpa SPP Bapak. Pemimpin itu track record itu yang penting. Kemudian ini karena korupsi merajalela. Kalau kata Profesor Dr. Mahfud MD, tahu Pak Mahfud MD? Tahu Pak Mahfud MD? Menko Polhukam. Dua-duanya NU itu, dua-duanya NU. Pak Ganjar NU, Pak Mahfud NU tulen. Ning Siti Atikoh niku cucunya mantan Roy Surya NU Karanganyar Jawa Tengah nggih. Adiknya Ning Atikoh, Gus Zaini Makarim, sudah datang ke rumah saya sampai sedemikian rupa. Jadi Bapak Ibu, Pak Mahfud MD sekali lagi menginformasikan kalau dari sektor pertambangan saja tidak dikorupsi, satu orang dari orang Indonesia ini, mulai dari bayi yang baru brojol sampai kakek-kakek yang sudah tua renta, yang nggak bisa bangun lagi dari tempat tidur, dapat 20 juta sebulan kalau nggak dikorupsi. Ini yang diungkap oleh Pak Mahfud MD itu yang 300 triliun. Bu, 300 triliun itu nolnya berapa? Itu kalau dipecat nang kalkulator, error kalkulator. Coba 300 triliun kita belikan sebelah. Tenggelam Lampung sama lautan sebelah itu. Kata Pak Mahfud MD, kalau nggak dikorupsi, makanya Pak Mahfud MD pejuang panglima pemberantasan korupsi. Sejak beliau menjadi Menko Polhukam, tidak ada yang kebal hukum. Jenderal Borgol, orang Madura melawan kayak Pak Toha, Ikamra ya Pak Toha ya, ngelawan tanpa teteng aling-aling. Kalau Pak Ganjar itu cepat, langsung ke masyarakat, apa keluhannya selesaikan, cepat. Kalau Pak Mahfud tas selesaikan. Tepuk tangan dulu coba, tepuk tangan. Wah, kayaknya sama dengan maunya saya ini. Jadi balik lagi Bapak Ibu, kita butuh memang. Mengapa saya bersuara begini? Saya nggak mau negeri ini dirampok, nggak mau Pak. Saya nggak mau dirampok. Saya ngomong begini nggak dibayar, nggak ada yang bayar, nggak ada yang nyuruh. Tapi saya nggak mau negeri ini kemudian hanya jadi bancakan untuk memperkaya diri orang-orang tertentu saja. Sudah rahasia umum Pak, pemimpin ngomong di depan apa? Jangan korupsi di depan, di belakang. Lo setor berapa? Maaf Pak Arya Guna, saya sebetulnya mendoakan Pak Arya Guna jadi bupati Pesawaran nantinya. Amin. Pokoknya Pak Arya kalau jadi bupati jangan sampai menerima setoran dari kepala dinas. Saya dapat kesaksian langsung dari semua pejabat Jawa Tengah Pak Ganjar. Hari itu dilantik menjadi gubernur, semua pejabat dipanggil. Kalau kalian ingin bersama saya, tidak boleh korupsi dan tidak ada setoran dalam bentuk apapun. Luar biasa. Makanya Pak Ganjar gak punya rumah, Bapak Ibu. Gak punya rumah. Mobilnya masih bagusan mobil saya daripada mobilnya. Betul-betul buat rakyat, Bapak Ibu. Ini ngomong depan sama belakang itu sama. Ada pejabat ngomong, pejabat itu gak ada yang bersih-bersih amat. Kata Pak Mahfud MD, kalau pejabat mengatakan gak ada pejabat yang bersih-bersih amat, berarti dia bohong. Pejabat harus berani mengatakan, saya bersih, saya tidak korupsi. Ini sungguh luar biasa. Baik, sedikit lagi. Dikit lagi, geng. Bermasalah. Cuman jangan ngoreksi yang di atas, Bapak Ibu. Kita sesama warga ini juga harus mawas diri, geng. Proyeksi Pak Jokowi ini kok idola saya Pak. Makanya Pak Jokowi dihina apapun, lihat YouTube saya, tak belain itu Pak Jokowi. Karena saya tersentuh. Orang ini biasa-biasa saja, bukan darah biru, bukan darah hijau, biasa saja.
dan rakyat jelata, tetapi betul-betul memperjuangkan kepentingan rakyat. Proyeksi Pak Jokowi tahun 2045 nanti, tahun generasi emas Republik Indonesia, Indonesia akan sejajar dengan semua negara maju di dunia internasional. Allahumma amin. Tapi untuk sampai ke sana, rakyatnya harus benar dulu. Gimana caranya? Yuk kita jangan bermental miskin. Jangan apa-apa itu pengennya dibantu terus. Ini rumahnya sudah gedong, tapi masih nerima PKH. Ada nggak? Tuhan banyak kan? Mental miskin. Coba umat zaman dahulu Bapak, kata Abdullah bin Mas'ud, zaman dulu itu katirin mu'tuhu wa qalilin su'alu. Nek zaman dia, zaman fi innakum asbahtum fi zamanin, zaman di mana banyak yang ngasih, sedikit yang minta. Orang zaman dulu Bapak Ibu, begitu oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dibagi zakat, nolak. Jangan, kami sudah sugih. Dikasih bantuan, nolak, kami sudah sugih. Nah zaman sekarang yang ngasih dikit, yang minta banyak. Mbok ya kita bermental kaya, jangan bermental miskin. Nanti kalau Pak Toha bagi-bagi bantuan, jawab Bu, maaf Pak Toha, kami nolak BLT, kami nolak bansos. Pak Toha mulai bingung, ada apa ini? Ibu-ibu demo sama saya, bukan Pak Toha, kami sudah sugih semua. Alhamdulillah, kasihkan saja sama yang gak kebeli beras. Mantap. Tepuk tangan dulu. Catat yang tepuk tangan jangan dikasih nanti Pak Toha. Jangan dikasih. Ya kita harus bermental kaya dong Bu. Kita ini kan lagunya sosialita, kerudungnya model-model, muka glowing skincare. Nek senam pakai baju olahraga ngetak, sampai Pak Toha saja hilap untuk menundukkan pandangan. Saya ngetaknya, oh gayanya sosialita, kalau manggil temennya bestie, bikin grup WhatsApp arisan sosialita Wiono, manggil temennya di grup Jeng, hari ini arisan di rumah siapa? Oh di rumah Jeng Astuti. Jeng. Jenengan yang sosialita itu, yang jeng itu, coba ke dapur lagi, cari tabung yang warnanya hijau, ada tulisan cap putih, baca, hanya untuk rakyat miskin. Tepuk tangan. Nah ini masalah kita Bapak Ibu. Orang sering mengatakan begini, enak zaman biyen daripada zaman sekarang. Cangkemmu. Enggak, zaman biyen nang kampung saya Pak yang punya TV cuma satu orang, TV hitam putih. Nonton Ria Jenaka plek mati, akinya habis. Zaman sekarang semua rumah punya TV, semua rumah punya motor, itu ngaku melarat. Nah nggak boleh yang kayak gini Bapak Ibu. Bahkan punya mobil. PNS zaman biyen Pak gaji cuma 50.000. Mengapa zaman dulu orang nggak mau jadi PNS? Pasti susahnya. Zaman sekarang PNS gaji sejahtera semua. Itu pun PNS masih banyak yang ngaku miskin. Jangan sampai sedemikian rupa. Yuk sekarang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Setuju nggak kira-kira? Memberi lebih baik daripada meminta. Ingat, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami. Ini masjid sudah megah dan mewah, berhentilah dulu bongkar pasang masjid. Yuk kita bantu tetangga yang susah. Cocok ada dok? Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Dengerin yang suki-suki, udah naik haji cukup, sudah pernah umrah jadilah, nggak usah bolak-balik ke Mekah. Umrah 35 juta, belikan beras alangkah banyaknya, bagiin kali tonggo-tonggo nih. Cocok apa cocok? Ini Islam.
Islam yang sebenarnya. Ini mah boro-boro bantu pamer aja gawenya. Kadang-kadang kayak artis tuh beli bed up harga 3 miliar. Beta tahu beta bu, bak mandi. Padahal nang pasar bak mandi yang harga 100.000 anti pecah mereknya bak. Udah gede banget, buat bayi renang aja bisa itu. Ini artis 3 miliar, nggak salah duit-duit dia. Gitu begitu. Beli tas harga 500 juta, koleksinya 50, taruh lemari juga muat-muat. Nggak apa-apa duit-duit dia, tapi boyo jangan pamer kalau nggak ngasih. Apa kata orang? Jangan pamer kekayaan di tengah-tengah masyarakat miskin. Jangan pamer kesenangan di tengah-tengah orang yang susah. Jangan pamer nikmatnya sehat di dekat orang yang sedang sakit. Jangan pamer kemesraan di dekat orang yang jomblo. Ada jomblo? Ngenes. Nggak enak Bapak Ibu. Ayo kita berbagi. Terakhir, sudah ada konsepnya. Tadi Ustadz Fakhrudin, Ketua Lazis Pak Kades, jenengan nggak perlu lagi bikin Lazis tingkat desa. Nggak perlu lagi. Cukup jenengan bekerja sama dengan Lazis NU. Karena Lazis NU itu adalah lembaga amil zakat nasional. Ada SK-nya. Jadi Bapak Ibu yang sudah bayar zakat ke Lazis gugur sudah. Kewajiban zakatnya gugur. Jenengan bayar zakat fitrah ke panitia amil zakat masjid belum tentu gugur loh zakatnya. Karena amilnya itu amil musiman, bukan amil beneran. Makanya saya sumbang saran Pak, semua amil-amil di kampung kita ini mestinya dapat SK dari amil yang sah. Minta SK, bisa ke KUA kalau jalur pemerintahan begitu. Nanti dibina oleh Lazis NU, Lazis NU yang mendampingi gimana caranya buat panitia amil zakat, Jangan sembarangan Pak, itu hukum agama. Hanya pemerintah yang boleh mengumpulkan zakat, langsung Pak Kades. Ingat Pak Kades, menurut ajaran Islam, Pak Toha lah yang berhak ngumpulin zakat dari warga ini. Pak Toha. Pak Toha boleh mikir, gua kumpulin deh. Buat modal kampanye nih, misalnya kan. Bukan begitu maksudnya. Cuman katakan negara demokrasi, Pak Toha bisa buat MOU. Harus MOU. Karena mengapa? Lazis NU soalnya kan buat MOU kan begitu, bahwasanya pengelolaan zakat desa kita ini dikelola oleh Lazis NU. Jadi sebagai pemerintah jenengan punya nama dan wajib itu karena pemerintah kan, dan Lazis NU juga punya legitimasi untuk ngambilin zakat dari warga sekitar. Dan Pak Ustadz Fakhrudin, saya aja bisa Pak bedah rumah itu sebulan tuh 1 rumah, 2 rumah dengan angka 15 juta dengan gerakan seber. Nanti Lazis NU ranting Wiono ini saya doakan bisa bedah rumah sebulan 1 unit rumah. Amin. Pokoknya gini, nanti Pak Kades yang mengarahkan gitu, gimana caranya sokongan mungkin per bulan. Kalau saya itu kan sehari 1.000 Pak, sehari 1.000, sebulan 30.000. Cuman kalau mau ngasih lebih silakan, mau ngasih kurang nggak apa-apa, bukan sebagai hutang. Itu bisa bedah rumah tiap bulan. Ini kepedulian kita dengan sesama. Itulah jihad Islam yang sesungguhnya. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya selalu menolong saudaranya. Baik, demikian apa yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Langsung doa lagi. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi